Shalom, selamat pagi Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mengajar kepada begitu banyak orang, Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan. Yesus bercerita bahwa ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Suatu ketika, sang bungsu menghadap kepada sang ayah untuk meminta bagian warisannya. Dengan diliputi rasa kekecewaan dan mungkin sedikit marah, sang ayah pun toh memberikan bagian warisan itu kepada sang bungsu. Sang bungsu membawa uang itu kemudian ke kota untuk berfoya-foya. Dia melakukan banyak hal yang dia inginkan, sampai suatu ketika akhirnya dia mengalami kebangkrutan. Untuk mempertahankan hidupnya, maka sang bungsu akhirnya harus bekerja sebagai seorang penjaga babi. Dan untuk memenuhi isi perutnya, dia makan daripada sisa makanan babi. Di tengah-tengah situasi yang dia geluti, sang bungsu kemudian teringat
dengan sang ayah yang memiliki begitu banyak pegawai dan tidak ada seorang pun dari pegawainya yang mengalami kelaparan. Maka dengan menahan rasa malu, sang bungsu memutuskan untuk pulang kepada sang ayah. Ketika dia pulang, sang ayah melihat dari kejauhan bahwa anaknya sang bungsu mendekati rumah. Kemudian sang ayah memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk memasak masakan enak, untuk menyediakan pakaian yang bagus, untuk memberikan jamuan yang luar biasa kepada sang bungsu. Melihat tindakan sang ayah kepada sang bungsu yang telah membuat kecewa sang ayah, sang sulung mempunyai reaksi. Dan reaksi sang sulung adalah dia marah kepada sang ayah. Dia kecewa. Mengapa selama dia ada di rumah tidak pernah mengalami sebuah perlakuan yang sebegitu istimewanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, gambaran sang ayah adalah Bapa kita yang di surga sendiri. Bapa kita yang di surga begitu mencintai kepada anak-anaknya. Meskipun anak-anaknya telah melakukan pelanggaran yang membuat Allah kecewa dan marah, tetapi Allah mau menerima mereka dengan apa adanya. Allah mau menerima mereka meskipun mereka telah melakukan dosa yang begitu luar biasa. Asalkan mereka menyesal dan mereka bertobat dari setiap pelanggaran yang mereka telah lakukan. Yang kedua, kisah ini memberitahukan kepada kita betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik. Allah yang bukan hanya melihat manusia dari jauh, tetapi Allah yang mau terlibat atas setiap kehidupan manusia. Ketika manusia berjuang untuk mendapatkan keselamatan atas setiap belenggu dosa yang mengikat kehidupannya, Allah menyatakan kebaikannya dengan memberikan juru selamat kepada saudara dan saya, sehingga setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, mereka mendapatkan sebuah kepastian hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Dan setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan mendapatkan garansi pasti masuk surga dan mendapatkan kemuliaan bersama-sama dengan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah sia-siakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan anugerah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau hari ini kita masih berkecimpung dalam dosa kita masih hidup dalam lembah kekelaman oleh karena dosa kita, segeralah bertobat. Kembalilah kepada Bapa kita yang baik, karena Bapa siap menerima Anda kapanpun dan bagaimanapun keadaan Anda, asalkan Anda bertobat dan tidak kembali dalam kehidupan yang penuh dengan dosa itu. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.